Komunitas furry, tentu ini sudah banyak didengar apalagi oleh beberapa penggemar anime, atau sebutan lainnya para wibu, alias seseorang yang menyukai budaya Jepang. Menyukai makhluk berbulu tetapi bertingkah selayaknya manusia adalah cara yang unik tapi juga agak aneh yang cukup bertebaran di beberapa kalangan. Mereka punya komunitasnya sendiri, menciptakan dan menyukai makhluk fantasi tanpa batas. Bagaimana setiap binatang seperti anjing, kucing, kelinci, dan rubah dibuat seolah-olah mereka adalah makhluk yang sama seperti manusia. Tentunya tanpa menghilangkan bulu, telinga, dan bahkan ekor mereka. Biasanya fandom furry akan bercosplay menjadi beberapa makhluk berbulu tersebut. Tentu saja tidak semua orang menyukai hal-hal semacam ini. Tetapi kembali lagi jangan mengusik kesukaan orang. Daftar ini tidak mengundang kalian untuk melakukan hal yang sama. Ya tergantung kalian juga ya kan. Tetapi hanya ingin memperkenalkan beberapa Pokemon yang dibuat dengan mengikuti gambaran para fandom furry. Dan pada akhirnya menciptakan 10 Pokemon paling furry. Sebaiknya kita mulai dari generasi ini. Tepat memasuki generasi inilah muncul Pokemon yang tampak terlalu difantasikan. Lopunny pada dasarnya adalah kelinci coklat yang manis, tetapi desainnya dibuat berdiri dan memberikan kesan seksi dan vulgar untuk makhluk manis berbulu ini. Lopunny sendiri pure tipe normal. Normal adalah gambaran manusia kayaknya. Lopunny menarik banyak penggemar yang memahami konsep furry. Jelas ini akan terjadi ya kan, karena Lopunny memang ditujukan untuk hal semacam ini. Bahkan sang pendesain membuatnya berpose ala-ala gadis pemalu yang membutuhkan kasih sayang. Karena desainnya inilah, Lopunny pun sangat dikenal oleh kalangan penggemar. Masih di generasi keempat, inilah Lucario yang nyatanya adalah anjing yang mencoba menggabungkan konsep Anubis berbalut furry. Lucario bahkan sangat terkenal di kalangan penggemar. Pihak Pokemon juga memahami kesempatan saat Lucario sangat terkenal. Mereka semakin menimbulkan Lucario di berbagai aspek termasuk animenya. Bahkan ia menjadi karakter pokok dalam sebuah movie Pokemon. Lucario menampilkan desain maskulin tapi sedikit dibuat feminim. Campuran gitulah pokoknya. Karena ini adalah anjing, jadi jelas jika orang-orang mungkin akan langsung paham bahwa ini adalah Pokemon furry. Lucario tidak bisa berbohong tentang penampilannya. Selain Lucario, Zoroark juga merupakan salah satu Pokemon biasa yang mendapatkan suatu kehormatan untuk menjadi Pokemon pokok pada sebuah movie. Tak ada yang bisa menyalahkan penampilannya. Zoroark bahkan mampu mengubah dirinya menjadi Pokemon lain dengan kemampuannya yang bisa terbilang langka. Selain daripada itu, Zoroark memang memiliki tampang yang mendominasi penampilan furry. Ia adalah rubah yang jelas jika jenis hewan seperti ini dibuat dengan penampilan berdiri dan berbulu lebat, kemungkinan akan menarik ketertarikan seseorang yang menyukai makhluk fantasi seperti ini. Bisa dikatakan, disinilah awal mula starter Pokemon berubah dalam desain tahap akhirnya. Fennekin menggemaskan sebagai rubah berkaki 4. Namun seiring evolusi berjalan, hadirlah tahap akhir yang membuka jalan untuk starter furry berikutnya. Seperti Zoroark, Delphox jelas juga merupakan rubah. Ini penggemar dapat melihat bagian tubuhnya yang dibuat sangat feminim hingga menciptakan kesan seksi. Delphox sangat jelas ditujukan untuk menarik minat penggemar dalam segi ini, memberikan ia pinggang ramping dibalut bulu yang seolah-olah itu adalah pakaian. Setelah Delphox si rubah furry, kini ada lagi kucing berotot yang juga dimaksudkan untuk tujuan yang sama. Sekali lagi, pada dasarnya para penggemar furry lebih tertarik pada makhluk seperti kucing, kelinci, anjing, dan rubah. Incineroar menawarkan tubuh maskulnya untuk menarik beberapa kalangan. Tapi ingatlah bahwa sekarang tampaknya Incineroar menarik dua belah pihak. Pihak depan dan pihak belakang memiliki tujuan yang sama saat melihat tubuhnya. Sulit dijelaskan, semoga hariku Senin terus. Saat orang-orang menemukan Incineroar, ya pasti fantasi liar mulai tercipta dengan cara yang beragam. Tapi tujuan mereka sama, yaitu memunculkan sisi maskulinnya. Kehabisan kata-kata aku, skip. Nah, tidak menyerah lagi nih di generasi ke-7, generasi ke-8 lahir kelinci yang juga dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu menciptakan furry berkelas dalam jajaran Pokemon starter. Jika Delphox ke arah feminim dan Incineroar ke arah maskulin, maka Cinderace berada pada pertengahan tersebut. Ia cenderung memiliki desain yang terbagi atas dua pandangan. Bagi para lelaki penggemar furry mungkin ini feminim, tapi sebaliknya di mata para wanita Cinderace lebih ke arah jantan yang imut dan lembut. Susah untuk dijelaskan, aduh. Kalaupun ini salah ya berarti aku bukan pakarnya, karena ini sesuai penilaianku sebagai seseorang yang paham kondisi dan perasaan orang lain.
Masih satu generasi dengan Cinderace, muncullah lagi Pokemon yang awalnya berjalan dengan 4 kaki, namun di tahap akhir dibuat berdiri ala-ala anak band. Tentu ini keren banget sih, aku sendiri suka desain Obstagoon, tapi bukan berarti aku suka bentuk furinya. Gak coy, Obstagoon keren aja gitu dengan perpaduan warna yang gelap di tubuhnya. Aku sendiri cenderung menikmati Pokemon dari segi keimutan mereka, namun Obstagoon sangat unik dengan penampilannya. Anak rock nih coy. Kedua Urshifu ini memang tidak terlihat banyak perbedaan sebelum mereka memasuki bentuk Gigantamax mereka. Namun dari pose keduanya berbeda. Yang satu single strike Urshifu dan yang satunya lagi rapid strike Urshifu. Tapi keduanya berada pada tujuan yang sama, yaitu membuat para penggemar Fury mengidolakannya. Oke, gini aja deh, mungkin Machamp, Jynx, Gardevoir dan sebagainya tampak terlihat seperti manusia. Namun mereka memang didasarkan pada hal semacam itu, yaitu tentang manusia. Berbeda dengan hewan yang dibuat seperti manusia, mereka tentunya sangat unik dan tampak tidak biasa. Aneh sih bahasa kasarnya. Memandang binatang berbulu bertubuh kekar gini kan agak gimana gitu. Ya, tentunya masih dengan tradisi starter Pokemon Fury. Entah akan berhenti sampai di sini atau akan terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Yang pastinya Pokemon sudah seperti penggemar binatang berbulu dan bertingkah selayaknya manusia. Meowscarada sama seperti Incineroar yang juga merupakan hewan berupa kucing. Ini terus memutar ke arah hewan Fury. Saat kita tahu kucing bertipe Grass tampaknya agak kurang pas. Tapi Meowscarada memberikan gambaran tentang kucing alam liar yang licik. Kombinasi tipenya juga punya Dark yang seakan ditujukan untuk menjodohkannya dengan Incineroar. Lihat saja penampilannya, bahkan ini lebih upgrade dan benar-benar Fury banget. Dan sepertinya Pokemon juga mulai melanjutkan legendary bentuk Fury. Okidogi adalah Pokemon legendary terbaru yang dimana mereka terdiri dari 3 Pokemon yang dijuluki Loyal Tree. Urshifu juga legendary, maksudnya legendary biasa sih. Tentu memasuki generasi ini muncul lagi legendary yang tampak lebih simpel. Yang nggak seperti zaman dulu yang dimana legendarinya terlihat seperti binatang fantasi yang sejujurnya lebih masuk akal untuk Pokemon. Tetapi Okidogi adalah bagian dari Pokemon yang ditujukan untuk komunitas yang menyukai desain Pokemon seperti ini. Dari namanya aja kalian pasti tahu apa yang mendasari inspirasinya. Tidak masalah, selama masih ada Pokemon imut lainnya. Dan itulah beberapa Pokemon yang terlalu Fury. Kemarin ada yang request rasanya makanya aku buat. Ya tergantung selera lagi sih, pastinya video ini bukan bermaksud menjelekkan mereka. Karena sebagai seseorang yang menyukai Pokemon dari segi desain, aku pribadi netral aja kalau ngeliat Pokemon yang seperti ini. Yang terpenting jangan membawa pikiran Anda ke hal yang enggak-enggak. Mereka hanyalah monster guys. Baiklah, kalau kamu menyukai video hari ini, bantu like untuk menyemangati Tuan Sir. Karena satu like kalian aja itu sangat berharga. Dan jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Tuan Sir pamit, dadah!